sekitar 20 hari yang lalu kalau tidak salah. Oke, tapi tidak banyak kejadian engineering, karena kan Baik, Bapak Ibu para hadirin, selamat datang dalam launching SILN Cloud Learning Community. Selamat datang kepada Bapak Albert Hosianto, kemudian Bapak Yayan Mulyana, Kapusdiklat Kementerian Luar Negeri, kemudian Bapak Hasan Habibi, PLT Kapusdatin Kemdikbud, kemudian Ibu Ohorela Erma, Kepala BPM RPK Kemendikbud, kemudian Bapak Ibu inisiator, ada Pak Saidan, Bapak Ismail, kemudian ada Pak Abdullah Sifa, Pak Dadang Hermawan, Bapak Juju Junaidi, kemudian Pak Encik Abdul Hajar, Bapak Sumardianto, kemudian Bu Estina, dan juga Bapak Ibu guru hebat SILN semuanya. Selamat datang pada acara di sore hari ini. Terima kasih telah berkenan untuk menghadiri undangan kami. Pada hari ini acara kita adalah launching komunitas kita ini ya. Semoga kedepannya komunitas ini bisa bermanfaat untuk pengembangan kompetensi pendidik guru SILN. Nah, untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Albert Hosianto. Untuk itu kepada Pak Albert dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya, Bu Kulsum. Ini posisinya kalau di Indonesia kan sore ya, tapi di beberapa negara lainnya ada yang sore, ada yang sudah menjelang petang, ada yang masih pagi ya jatuhnya ya. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat petang, teman-teman dari Sekolah Indonesia Luar Negeri di berbagai negara. Terima kasih atas undangannya untuk saya bisa partisipasi pada sore hari ini. Sungguh kehormatan bagi saya untuk boleh diundang, boleh hadir dalam kegiatan sore hari ini.
Saya juga pernah diundang dalam kegiatan sebelumnya oleh Sekolah Indonesia Luar Negeri, dan ini kali kedua. Nah, bagi saya melihat perkembangan dari pertemuan pertama ke saat ini, rasanya ini sudah loncatannya banyak sekali. Dari awalnya itu baru memulai pelatihan, sekarang sudah berkembang menjadi satu komunitas untuk sekolah Indonesia Luar Negeri menggunakan teknologi cloud. Ini kemajuan luar biasa. Memang terkadang butuh pandemik dulu supaya semua orang mau loncat dan mau berubah. Ya, bukannya bukannya menyukuri adanya pandemik, tapi terkadang perlu katalis yang ekstrim agar kita semua mau berubah. Karena teknologi ini sudah ada dari Teams ini sudah ada 2 tahun lalu, hampir 3 tahun. Office 365 itu sudah sekitar 6 tahun, 7 tahun lalu. Tapi memang baru sekarang ini jadi booming di Indonesia. Memang terkadang butuh kondisi ekstrim lah, sehingga orang-orang mau mengadopsi dan beradaptasi dengan kondisi baru. Nah, ini satu kondisi yang kita hadapi di seluruh dunia, bahwa pandemik ini mengubah sikap, mengubah perilaku, mengubah cara kita mengerjakan banyak hal. Dan juga mau tidak mau, dan akhirnya banyak sekali orang-orang yang loncat majunya itu cepat sekali. Banyak yang tadinya tidak mengenal teknologi sampai akhirnya berani kutak-kutik dan membuat terobosan-terobosan baru, itu banyak sekali. Terutama menariknya ini, perubahan itu tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Banyak kejadian transformasi digital itu sangat-sangat kencang jalannya di daerah-daerah yang mungkin kita jarang dengar kalau di kondisi normalnya, tapi banyak di berbagai daerah. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Maluku. Di Indonesia itu banyak sekali. Sampai ketika ini diadopsi oleh teman-teman Sekolah Indonesia Luar Negeri, saya lebih terkejut lagi. Oh, ternyata SCLN ini cukup banyak dan cukup besar juga penggunanya. Jujur, sebelum pandemik ini mungkin saya tahu ada beberapa SCLN, tapi tidak kebayang untuk bisa menjangkau seluruh SCLN sekaligus. Tapi ternyata dengan kondisi seperti ini malah bisa terhubung dengan banyak sekali teman-teman di berbagai negara. Nah, menurut saya ini satu kesempatan yang langka dan sesuatu yang bisa berkembang terus lebih jauh. Kenapa? Microsoft sendiri sejak 2003, Bapak dan Ibu, itu sudah mengembangkan komunitas guru-guru inovatif. Dan memang dari hasil penelitian dan dari hasil pembelajaran kami bersama, guru-guru itu khususnya akan jauh lebih berkembang ketika berada dalam komunitas yang sama, komunitas yang serupa dari berbagai daerah, dan itu memotivasi mereka untuk mempunyai satu acuan baru, satu rujukan agar mereka bisa mencapai ke situ. Bukan berarti yang di dalam negeri ini tidak bermakna, tapi kalau ada indikator yang berbeda, nah biasanya mereka berlomba-lomba untuk maju lebih ke depan lagi. Nah, harapan saya ke depannya teman-teman dari SLIN ini setelah menjadi komunitas akan bergabung menjadi bagian komunitas Microsoft yang lebih luas lagi. Kami punya komunitas yang kami sebut Microsoft Innovative Educator Expert, yang anggotanya itu tersebar dari seluruh dunia. Bu Kulsum kebetulan baru saja mendapatkan konfirmasi approval bahwa beliau menjadi salah satu bagian dari komunitas kami itu, dan harapannya bisa menularkan ke semua teman-teman lainnya. Harapannya lebih banyak dari teman-teman yang hadir hari ini pada tahun berikutnya bisa menjadi bagian dari komunitas kami.
komunitas ini tujuannya untuk saling berbagi, saling belajar, bukan komunitas sekadar kumpul-kumpul saja, tapi biasanya kami juga saling berbagi, baik itu di dalam negeri maupun saya berusaha menghubungkan dengan teman-teman dari berbagai negara juga. Pembelajaran ini sekarang lebih tidak kenal waktu, lebih tidak ada batasannya. Kami semua belajar terus, bekerja terus, hari apapun. Saya salut ini, teman-teman semua hari Minggu, yang harusnya bagian dari long weekend ya, kalau untuk kita yang di Indonesia ini, semuanya masih tetap belajar, semuanya masih mau berbagi, dan meresmikan peluncuran komunitas ini. Nah, ini menurut saya satu pertanda yang sangat baik, kesempatan yang luar biasa bisa mengumpulkan teman-teman semua, dan saya harap ini bisa dalam tanda petik nanti dicontek oleh teman-teman di Indonesia juga, bahwa teman-teman yang luar negeri saja pun sudah mau bergabung dan saling belajar, terlepas kondisinya di berbagai daerah, di berbagai negara dengan jam yang berbeda-beda, tapi semuanya bisa kok mau. Jadi harapannya teman-teman di Indonesia pun yang mungkin tidak dari satu kota yang sama atau dari satu provinsi yang sama, tapi mau belajar satu sama lain dari berbagai daerah dan saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman. Yang mahal di situ bukan masalah teknologinya mau pakai apa, tapi bagaimana kita bertukar pengalaman menghadapi pembelajaran gaya baru ini. Terus terang saja, Bapak dan Ibu, di seluruh dunia pun semua sekolah, semua pendidik masih belajar dengan teknologi ini, dengan cara pembelajaran baru ini. Bagaimana sih kondisi yang paling ideal, skenario yang paling optimal? Bagaimana menciptakan pembelajaran yang betul-betul engaging, menarik, dan tidak hanya mengganti medium yang membosankan bagi. Mungkin awal-awalnya menarik untuk belajar secara daring, secara online. Tapi kalau tiap hari 6 jam, 7 jam hanya duduk depan layar, mendengarkan orang ngoceh-ngoceh saja, mungkin itu juga tidak menarik, atau hanya menonton video. Nah, inilah jadi tantangan kita untuk membuat pembelajaran jadi jauh lebih menarik. Bukan hanya masalah mediumnya apa, tapi kegiatan pembelajaran apa yang menarik. Permainankah, atau ada kombinasi video dengan kuis misalkan, atau ada beberapa sekolah saya tahu mencoba kombinasi permainan dengan Kahoot misalkan, supaya anak-anak lebih termotivasi, lebih beda pengalaman. Ada juga yang mulai ke arah gamifikasi, belajarnya kombinasi dengan gaming. Ada yang mulai dengan Minecraft. Nah, jadi banyak hal-hal yang menarik yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Saya berharap di sini akan mengeksplorasi banyak hal sampai ke arah gamifikasi. Mungkin saat sekarang ini gamifikasi akan jadi satu alternatif pembelajaran yang akan sangat berkembang. Saya baru saja bicara dengan beberapa teman-teman dari beberapa negara. Mereka melihat gamifikasi ini sebagai satu potensi baru untuk mengatasi kejenuhan belajar. Terutama sekarang kan sebagian besar anak-anak mau tidak mau sudah punya perangkat, sudah punya entah itu dari smartphone ataupun menggunakan laptop atau PC, mereka sudah punya akses. Nah, berarti tinggal bagaimana pengalaman ini yang ditingkatkan. Nah, harapan saya ini bisa dikembangkan juga oleh teman-teman dari SILN. Saya juga pasti akan sangat bersedia membagi pengalaman yang ada dari berbagai negara. Nanti saya akan sering berbagi, mungkin lewat Bukulsum, supaya bisa diteruskan ke teman-teman lainnya. Informasi ini kaya, banyak sekali, bahkan kadang bertubi-tubi. Silakan nanti dicoba mana yang paling sesuai dengan teman-teman. Itu saja harapan dari saya. Semoga ini sukses, tidak hanya sekedar berkumpul, tapi bisa berkembang dan menjadi agen perubahan yang sangat-sangat luar biasa bagi siswa Indonesia yang ada di seluruh dunia. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Kulsum. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Obed, luar biasa.
supportnya kepada kita semuanya ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu kita ketemu pada saat pelatihan Pak Obert. Nah sekarang pelatihannya ini sudah berkembang ya menjadi online course for upgrading teacher competence. Jadi nanti untuk pengayaan mata pelajaran gitu dan juga untuk berbagi best practice dari guru-guru yang ada di SDLN. Seperti itu kita jadwalkan setiap bulan ya. Baik Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sudah hadir juga Bapak Kapus Diklat Kementerian Luar Negeri ya, Bapak Yayan Mulyana ya. Monggo Bapak untuk sambutan selanjutnya kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Ibu Kusum yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak PLT Kapus Datin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kami hormati, Ibu Kusum, Bapak dan Ibu penggagas Permakasa Cloud Learning Community SDLN yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan segenap tenaga kepengajaran di seluruh sekolah Indonesia yang turut hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sehat bagi Bapak dan Ibu dimanapun berada. Pertama-tama kami ingin menyampaikan selamat kepada segenap penggagas yang telah dengan tekun dan dengan penuh semangat menyampaikan suatu gagasan yang sangat penting di dalam pengembangan pembelajaran di Sekolah Indonesia Luar Negeri secara sistematis dan secara online. Izin secara khusus kami sampaikan selamat kepada Bapak Saidan, Bapak Ismail Nur, Bapak Abdullah Syifa, Bapak Dadang Hermawan, Bapak Cucu Junaidi, Bapak Enci Abdul Hajar, Bapak Sumardianto, Ibu Kusum Nurhayati, serta Ibu Estina Ekawati. Tentu ini sudah tadi Pak Obed sampaikan. Mohon maaf juga tadi kami belum sempat menyebutkan Bapak Obed dari Microsoft. Juga senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak melalui virtual ini. Tentu apa yang sudah digagas ini merupakan suatu lompatan yang sangat penting bagi pengelolaan SDLN, pengelolaan pembelajaran di luar negeri, dan kami yakin dengan adanya Cloud Learning Community ini secara virtual, para pendidik kita semua memiliki kesempatan untuk secara langsung meningkatkan teaching and learning kita. Kemudian juga tentu yang kedua adalah untuk membangun suatu saling keterhubungan yang lebih kuat, lebih erat antara seluruh anggota CLC ini. Dan tentu CLC ini agak berbeda dengan CLC yang di Kota Kinabalu yang lebih di perkebunan, tapi kalau ini perkebunannya perkebunan virtual, Bapak dan Ibu. Tentu yang ketiga, arti penting dari community learning, cloud learning community ini adalah bahwa kita selaku pendidik akan selalu on the top of new research and emerging technology tools untuk pengelolaan kelas. Tentu ini adalah dimungkinkan dengan adanya kerjasama yang sangat erat dengan Microsoft, dan tentu tadi juga Ibu Kusum menyampaikan secara berkala setidaknya 1 bulan sekali akan ada upgrading activities yang diikuti oleh seluruh SDLN. Dan tentu juga Cloud Learning Community ini juga memberi kesempatan bagi kita atau platform bagi kita untuk merefleksikan berbagai gagasan, berbagai ide yang sangat penting bagi kita untuk pengembangan pembelajaran, baik itu pedagoginya maupun materi pembelajaran ataupun hal-hal lain, termasuk juga untuk penguatan SDM ataupun tenaga pengajar yang tentunya juga memerlukan kemahiran di dalam penggunaan suatu learning platform yang sifatnya online. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana juga Cloud Learning Community itu kita manfaatkan untuk menjadi suatu repository
tempat penyimpanan, repositori dari bahan ajar yang sifatnya atau penggunaannya itu secara komparatif dapat digunakan meskipun masing-masing sekolah Indonesia ada kekhasan dan kekhususannya sendiri, tetapi tentu ketika kita mengunggah bahan-bahan ajar ini ke dalam suatu cloud community learning community dan yang berfungsi sebagai repositori, itu tentu merupakan suatu aset bagi sekolah Indonesia yang ada, khususnya bagi para pengajarnya untuk secara mudah dapat mengakses bahan-bahan ajar tersebut yang dapat digunakan secara komparatif. Salah satu tantangan yang tidak mudah Bapak dan Ibu tentu baik itu yang sifatnya sinkronus maupun asinkronus, apakah itu juga yang termasuk dengan kolaboratif asinkronus. Nah, ini adalah tidak hanya di dalam pengelolaan timing dan juga pengelolaan jam pelajaran ataupun pengelolaan berapa lama pembelajaran, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana kita mendesain materinya, materi yang sangat menarik, yang mungkin awalnya menarik tetapi lama-lama bisa membosankan. Nah, ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Tentu juga kombinasi atau pendekatan hybrid atau blended antara sinkronus dan asinkronus yang sifatnya self-paced misalkan, ini akan memberi kesempatan kepada para peserta belajar untuk mengurangi fatigue atau kelelahan. Terus terang kami dengan banyak menyelenggarakan diklat dengan online ini, di mana baik pengajar maupun peserta pembelajar itu rupanya memiliki keterbatasan jangka waktu untuk selalu terus berada di hadapan screen komputer. Rupanya juga baik dari segi ketahanan kesehatan mata maupun ketahanan fisik, rupanya terlampau lama juga akhirnya tidak efektif bagi penyerapan atau pemahaman materi yang diajarkan atau pembelajaran. Tentu saja ke depan ada beberapa yang dapat kita pikirkan mengenai pengembangan cloud learning community ini, seperti dari sisi antara lain misalkan dari sisi system thinking, kemudian shared vision, visi bersamanya, team learningnya, kemudian mental modelsnya, dan juga personal mastery-nya. Dan ini akan menjadi satu pilar, 5 komponen ini akan menjadi pilar penting bagi suatu viable cloud learning community. Itu saja Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada segenap penggagas yang kami sangat hargai, yang kami sangat luar biasa. Seperti Pak Obed juga sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi model, tidak hanya di pendidikan Indonesia di luar negeri, tetapi juga bahkan di dalam negeri. Dan tentu dengan model ini selalu saja ada peluang bagi kita untuk memperkuat, mengkonsolidasikan, menyempurnakan, meningkatkan kualitasnya dan juga efektivitas dan efisiensinya bagi penyelenggaraan pendidikan di SELN. Demikian Bapak dan Ibu, satu kehormatan bagi kami menyaksikan grand launching ini, dan kami yakin ini akan menjadi suatu legacy yang memberikan suatu konteks dan suatu fondasi bagi kemajuan-kemajuan lebih jauh terkait dengan pengelolaan pembelajaran online di SELN. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayan Mulyana, luar biasa supportnya untuk kami semua ya Bapak, mohon dukungannya selalu supaya komunitas ini bertahan dan ada inovasi berikutnya ya yang dihasilkan dari komunitas ini. Terima kasih Pak Yayan. Bapak Ibu, untuk selanjutnya
kita masih menunggu Pak Hasan Habibi ya, Kepala Pusdatin. Tadi sebenarnya sudah masuk ke sini, tapi sepertinya belum masuk lagi ya, Mbak Estina. Ada nggak ini Pak Hasan? Ya, kalau belum hadir, untuk bapak-bapak pendiri kita nanti Pak Zaidan terakhir ya. Pak Zaidan nanti yang akan menyampaikan kalimat peresmiannya nanti Pak Zaidan. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Ismail Nur terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan untuk sharing ataupun memberikan support ya, motivasi pada kita semuanya. Monggo Pak Ismail. Baik, terima kasih Bu Kulsum Nur Hayati atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yayan Mulyana, Kapusdiklat Kemenlu, yang saya hormati Bapak Obed Pursianto selaku representatif dari Microsoft Indonesia, dan Bapak Ibu Kulsum Nur Hayati selaku penggagas, dan Ibu Estina Ekawati juga selaku penggagas Chelsea, dan kawan-kawan semua, teman-teman seperjuangan, Bapak Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri, tanpa saya sebut satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan kawan-kawan seperjuangan Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah kita difasilitasi oleh Pak Zaidan dan Ibu Kulsum untuk membuat semacam komunitas. Semoga komunitas ini menjadi wahana kita untuk berbagi best practice kita di sekolah masing-masing. Ini akan menjadi tonggak sejarah ya. Kemarin Pak Zaidan juga menggagas pertukaran pelajar sekolah Indonesia seluruh dunia, yang insya Allah mungkin dilaksanakan kegiatannya bulan September ya Pak Zaidan. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sarana kita untuk saling berbagi. Bisa saja nanti ada pertukaran guru ya antara sekolah Indonesia luar negeri ini, di mana ada guru yang berikut serta di kelas, misalnya dari Tokyo ikut belajar di kelas Kairo, sehingga nanti kita bisa saling bertukar pengalaman. Insyaallah ini sebuah media yang menurut saya cukup bagus, dan terima kasih kepada Microsoft juga sudah memfasilitasi kami. Kami sudah menggunakan aplikasi ini dari bulan April yang lalu, tepatnya pertengahan April. Kami sudah mengikuti beberapa workshop, kalau tidak salah sampai 4 kali workshop, dan termasuk workshop yang diselenggarakan oleh Ibu Kulsum kemarin. Dan masih banyak hal-hal yang kami harus pelajari. Mohon diajarkan kami kekurangan-kekurangannya nanti, dan memang banyak keluhan-keluhan juga, karena tentu saja orang tua yang belum familiar dengan aplikasi ini, walaupun kita sudah try and error dari bulan April kemarin, dan mulai launching kemarin bulan Juli, tapi tetap saja try and error masih ada. Namanya manusia, ada kekurangan dalam memahami hal-hal yang baru. Dan pengalaman kami kemarin ada ya lucu-lucuan juga, ada siswa iseng suka mengeluarkan temannya lagi belajar. Kita jadi agak bingung nih gimana mengendalikan. Akhirnya saya bertanya ke Bu Kulsum, Bu, gimana nih anak-anak kok suka iseng ngeluarin temannya lagi belajar, terus temannya lagi bicara tiba-tiba mute, hilang suaranya. Alhamdulillah sudah diberikan solusinya. Nah, tentu dalam perjalanan ke depan pasti akan banyak hal-hal yang seperti ini yang terjadi.
dan ini akan menjadi PR juga buat kita sebagai guru ya, menghadapi tantangan-tantangan. Kalau dulu kita menghadapi siswa di kelas, sekarang kita menghadapi IT, di mana kita juga banyak hal-hal rintangan-rintangan yang mungkin kita tidak paham ya. Nah, tapi dengan ada komunitas ini, saya kira kita bisa langsung saling bertukar. Itu salah satu faedah mungkin yang akan kita dapatkan. Di samping tadi yang sharing best practice kita masing-masing di sekolah. Untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail Nur. Sekolah Indonesia Kairo adalah salah satu sekolah yang sudah memanfaatkan Microsoft Teams untuk pembelajaran ya. Mungkin supaya diketahui oleh Pak Obert masih ada di sini. Mohon ini terus dipertahankan ya Pak ya. Meskipun banyak kendala, mungkin nanti bisa kita diskusikan solusinya seperti itu. Untuk selanjutnya Pak Abdullah Sifa ya. Monggo kami persilakan Bapak. Dari Sekolah Indonesia Riyadh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yayan Gamulyana, Pusdiklat Kemlu, Bapak Obert Yesianto dari Microsoft, kemudian Bapak PLT Kapusdatin, Ibu Kulsum, Ibu Estina, dan teman-teman guru hebat semua dari seluruh SCLN yang ada. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh Microsoft untuk memanfaatkan Microsoft untuk pembelajaran di sekolah. Ini sungguh luar biasa, dan seperti dikatakan oleh Pak Obet tadi, ini salah satu blessing in disguise dari pandemi COVID-19 ini. Karena adanya pandemi ini, kita seperti dipaksa untuk keluar dari zona nyaman, tetapi itu membawa manfaat yang sangat luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sungguh ini menjadi jawaban dari kehausan teman-teman guru di SLN, kesempatan untuk mengupdate diri, kesempatan untuk mengembangkan diri, khususnya mengenai pembelajaran, ya, mengenai praktik-praktik pembelajaran yang lebih baik. Kalau sebelumnya kita mungkin menunggu undangan pelatihan dari Jakarta, dan itu sangat-sangat langka begitu. Tetapi dengan adanya pandemi ini, justru peningkatan kompetensi guru bisa berjalan dengan akselerasi yang tinggi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, termasuk Sekolah Indonesia Riyadh sudah memanfaatkan Microsoft 365 ini untuk pembelajaran, mulai dari TK sampai dengan SMA. Yang untuk TK dan SD tentu saja kami sangat terbantu oleh dukungan dari orang tua atau wali murid yang mendampingi anak-anak belajar. Saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman guru SLN semuanya. Teman-teman guru yang mau keluar dari zona nyaman, yang mau terus belajar. Barangkali teman-teman ini adalah, kalau dalam bukunya Carol Dweck, mindset itu adalah teman-teman yang mempunyai growth mindset, yaitu yang suka
obstacles, suka tantangan, challenges, dan difficulties. Jadi memandang tantangan, kesulitan itu sebagai peluang. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semua yang terus mau belajar dan tidak menyerah dengan adanya pandemi ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak bangsa di luar negeri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Cloud Learning Community ini bisa berjalan terus dan semakin banyak kontribusi yang bisa diberikan kepada kemajuan SCLN di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdullah Sifa dari Sekolah Indonesia Riyadh. Di Arab Saudi ada 3 SCLN ya, Bapak Ibu semuanya, Pak Obed juga. Nah, Sekolah Indonesia Riyadh ini salah satu yang sudah memanfaatkan Teams ya untuk pembelajaran. Betul ya Pak Abdullah? Betul Bu, betul. Iya. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi ya bagi Sekolah Indonesia Makkah dan juga Sekolah Indonesia Jeddah. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dadang Hermawan untuk dapat menyampaikan motivasi atau sharingnya kepada kita semuanya. Monggo Pak Dadang. Terima kasih Bu Kulsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yayan, Kia Mulyana, Kapusdiklat Kementerian Luar Negeri. Yang kami hormati Bapak Obed Hosyanto dari Microsoft Indonesia. Yang kami hormati Ibu Kulsum Nurhayati dan Ibu Estina Ekawati. Yang kami banggakan teman-teman guru SCLN dan bapak-bapak kepala sekolah yang luar biasa. Alhamdulillah, meskipun di hari libur, kita semua bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan terutama kepada Bapak Yayan yang alhamdulillah berkenan hadir pada kegiatan ini sangat luar biasa. Dan memang ini ciri khas SCLN, sudah tiada hari untuk tidak bekerja dari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam. Ini sudah menjadi sebuah budaya di SCLN ini, jadi sangat luar biasa, dan mudah-mudahan virus-virus ini bisa menyebar juga ke teman-teman kita di dalam negeri seperti itu. Dan alhamdulillah di tengah keterbatasan pandemi ini banyak inovasi, banyak muncul ide-ide baru yang sangat luar biasa, yang sebelumnya seperti yang Pak Abdul Sifa katakan tadi, kita untuk ikut pelatihan itu harus menunggu dari Jakarta 1 tahun sekalipun, barangkali itu jarang, tapi sekarang alhamdulillah 1 minggu bisa 7 hari, dalam 1 minggu ini kita melaksanakan kegiatan ini. Ini sangat luar biasa sekali. Pak Yayan yang kami hormati, beserta Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Dadang Hermawan dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, yang tadi sedikit disentil oleh Pak Yayan bahwa CLC di Kota Kinabalu dengan CLC ini adalah berbeda. Kalau CLC di Kota Kinabalu adalah Community Learning Center yang ada di ladang-ladang sawit, yang pembelajaran sangat emergensi untuk anak-anak kita yang tidak dapat bersekolah di sekolah kerajaan milik Malaysia, dan juga sangat terbatas aksesnya dikarenakan tempat di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang sangat terbatas. Saat ini mungkin kami sampaikan kepada Pak Yayan dan juga kepada Pak Obed bahwa SIKK itu salah satu SCLN yang unik. Kita memiliki 313 sekolah binaan di 3 perwakilan, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, dan KRI Tawau, dengan jumlah siswa sejumlah 18.425, dan di sekolah induknya sendiri ada sekitar 1.024 peserta didik. Ini kekurangan guru selalu menjadi problem kami sampai tahun 2019 ini, dan mungkin sampai kapanpun kekurangan guru ini akan menjadi masalah karena terkait dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah Malaysia.
dan juga terkait dengan kuota yang ada atau mungkin sumber anggaran dana dari Kementerian Pendidikan. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya platform secara gratis yang untuk bidang pendidikan ini, salah satunya dari Microsoft ini, mudah-mudahan jadi sebuah solusi bagi kita semua terkait dengan kekurangan guru ini dengan menggunakan sistem PJJ yang ada dilakukan bisa sedikit banyak teratasi. Mudah-mudahan dengan adanya SELN CLC ini kita justru bisa membangun teman-teman seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail Nur tadi dari Jeddah, bisa sekali-kali mengajari anak-anak kami yang ada di CLC minimal yang jaringan internetnya ada. Karena insya Allah di seluruh CLC yang ada di Kota Kinabalu, Tawo, dan Sarawak ini, bagi mereka yang ada sinyal internetnya, dengan pandemi ini justru teman-teman, karena ini guru-guru muda yang sangat luar biasa yang dikirim oleh kementerian, sudah membangun juga sistem pembelajaran dengan model jarak jauh, sehingga mudah-mudahan nanti kekurangan guru seperti yang disampaikan tadi oleh saya sebelumnya, ini bisa teratasi. Mudah-mudahan justru kami, Bu Kulsum, barangkali bisa untuk mewadahi kami, MGMP-nya sekarang bisa MGMP SELN atau KKG SELN, sehingga kekurangan guru yang selama ini terjadi di SELN sedikit banyak dengan adanya platform digital ini kita bisa membuat, misalnya guru matematika kita kumpulkan dari 13 SELN bisa membuat kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA seperti itu, sehingga nanti kita punya bahan-bahan digital yang mungkin bisa disimpan di Microsoft ini dan bisa ini oleh kita semua di seluruh SELN. Jadi kekurangan guru yang selama ini menjadi sumber masalah kita di SELN, dengan adanya community ini mudah-mudahan bisa sedikit banyak teratasi. Karena kami yakin selalu akan ada jalan jika kita punya keyakinan, punya keinginan, Tuhan akan selalu membukakan jalan. Dan mudah-mudahan ini melalui prakarsa Ibu, terima kasih Pak Saidan, di sini kita bisa membangun community, dan ini mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi bahan agar kekurangan guru yang selama ini terjadi di SELN dan khususnya di Kota Kinabalu dan CLC ini bisa sedikit banyak teratasi. Itu saja barangkali sebagai motivasi. Kami sangat bersyukur, terima kasih kepada Microsoft yang sudah memberikan kesempatan kepada kami di SELN untuk terus berkreasi, berinovasi. Sebetulnya untuk SIKK dari tahun 2017 kami mendengar sudah memiliki bahkan akunnya khusus seperti itu, tapi karena seiring dengan kami, Ibu mohon izin, sering pulang dan pergi penggantian guru setiap 5 tahun, akhirnya para pendiri di tahun 2017 ini sudah pada kembali ke Indonesia, jadi kami mungkin harus mengawali lagi kegiatan ini, dan pada kesempatan beberapa minggu yang lalu kita sudah diikut sertakan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti pada saat seperti hari ini ada matematika, saya juga dari tadi mengikuti, sangat luar biasa ini dengan soal-soal yang diberikan oleh Ibu Estina, sangat luar biasa. Ini bisa mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada teman-teman kami khususnya di Sabah, Malaysia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Dadang, ini idenya MGMP SELN ya. Saya rasa ini ide yang cemerlang ya Bapak Ibu, nanti bisa kita siapkan mungkin. Kalau memang mungkin nanti ada Bapak yang bisa mendata gitu ya. Baik. Bisa melakukan pendataan, kemudian nanti bisa kita kumpulkan di ruang-ruang kelas. Kita kan semua sudah menjadi komunitas ya di SELN, sehingga nanti kita bisa siapkan ruang-ruang untuk setiap mata pelajaran. Itu ya, Dadang, ini luar biasa idenya. Terima kasih. Sama Ibu. Iya. Baik, untuk selanjutnya ini Pak Hasan Habibi mungkin akan diwakili oleh Ibu Ohorela Erma. Silakan Ibu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama mungkin saya ingin menyapa Pak Obed. Pak Obed, terima kasih. Lalu salam kenal untuk Bapak Yayan Mulyana, Kapus Diklat Kemenlu.
Bapak, mungkin hari ini pertemuan pertama. Saya juga ingin menyapa Pak Ismail Nur, Pak Abdullah Sita, Pak Dadang, dan saya nggak hafal nih kepala sekolah yang lain. Lalu Mbak Kulsum, Bu Estina yang luar biasa mengawal teman-teman guru, dan tentunya para sahabat-sahabat guru yang ada nun jauh di sana. Tidak rindukan tanah air. Mungkin pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang luar biasa. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kondisi yang seperti ini kita harapkan bisa selalu ada pada kita selamanya, dan badai pasti berlalu. Bapak Ibu, ini kebetulan semestinya Pak Kapus ini hadir, tapi mungkin kemungkinan dengan adanya pembelajaran daring seperti ini atau pertemuan-pertemuan seperti ini, tatap maya ini jadi peluangnya maaf, ini jaringan ini, maaf, saya posisi ada di Surabaya ini. Dengan tatap maya ini menjadi rasanya siapapun menjadi merasa penting, merasa bukan merasa penting, tapi akhirnya kita ini menjadi 24 jam pertemuan dalam berbagai event ini. Jadi kita bisa berada di mana saja, kapan saja, dengan situasi apa saja, dengan kondisi seperti ini. Sehingga mungkin harapannya kita lebih bisa menjaga tubuh kita, karena pertemuan seperti ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Dadang tadi bahwa ini amat sangat menyita ya, dan tadi juga Pak Yayang sudah sempat menginfokan bahwa dengan kondisi yang seperti ini jadi akhirnya tidak efektif kalau memang polanya tidak kita atur dengan baik. Mbak Kulsum, Bu Estina, dan yang lain-lain, terima kasih untuk komunitas ini. Kami berharap bahwa pembelajaran tidak hanya pembelajaran yang sudah dijadwalkan, mungkin kita bisa berkolaborasi. Nanti saya mungkin akan meminta Pak Kapus untuk menyiapkan narasumber yang lain terkait dengan pengenalan rumah belajar, terkait dengan program-program yang ada di balai kami, yang terkait dengan radio, di mana kita juga bisa menemukan sumber-sumber belajar yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk para siswa-siswi kita. Saat ini memang kalau yang dulu mungkin situasi hanya kepada guru ya, para guru ini situasi yang memang menjadi hal yang dihadapi hanya guru itu, siswa itu seorang. Tapi sekarang ini kan di samping siswa, orang tua juga, karena memang kita tetap harus menyapa orang tua untuk mengingatkan siswa-siswi untuk segala situasi seperti ini bahwa semangat itu tetap harus ada. Karena kalau kita tidak menyapa orang tua, siswa-siswi juga bisa lepas. Ini juga menjadi kolaborasi, dan tentunya kalau di situasi pembelajaran yang dilakukan Mbak Kulsum dan teman-teman saat ini, saya bisa membayangkan untuk pembagian waktu juga ya. Ini tidak akan bisa kesepakatan waktu, karena di saat ini sore saya yakin di tempat lain juga kondisinya sudah berbeda. Ada mungkin yang pagi, bahkan kemarin saya sudah bilang Mbak Kulsum ini pengen mengajak guru-guru karena kita punya kegiatan dan kita ingin berbagi media pembelajaran dalam bentuk player, tapi ternyata kalau pembelajaran itu bersama-sama itu kondisinya di sana itu bahkan jam 3 atau jam 2 dini hari. Nah ini yang memang masalah waktu yang saya lihat ini menjadi kendala ini bagi semuanya. Tapi mudah-mudahan kesepakatan ini bisa ditata sehingga apa yang menjadi keinginan bersama, apa yang menjadi sebuah komitmen untuk tentunya untuk membuat komunitas ini kan tidak lain hanya untuk ingin semua guru bisa sama-sama merasakan hal yang sama, mempunyai pengalaman yang sama, mempunyai pembelajaran yang sama, yang semua tentunya ditujukan hanya untuk siswa-siswi atau anak-anak bangsa. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan
komunitas ini menjadi komunitas yang berarti, komunitas ini dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya yakin katanya Nabi Muhammad SAW, jika seseorang itu tujuannya mencari ilmu, maka Allah itu akan menunjukkan tujuan itu untuk menuju surga. Jadi di mana dia melakukan perjalanan untuk sebuah ilmu, pasti juga Allah akan memberikan perjalanan itu untuk menuju surga. Itu aja dari saya, Mbak Kulsum. Salam kenal dari saya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kolaborasi dengan media-media yang ada di Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan media-media yang ada di Pusdatin. Terima kasih Mbak Kulsum untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erma. Bapak Ibu, Ibu Aurela Erma adalah Kepala Balai Pengembangan Media Radio, Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu UPT di bawah Pusdatin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih Bu Erma atas supportnya. Jadi materi dari BBM RPK sebagian sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu dari di SILN, namun ada kendala ya, di mana web kita belum bisa diakses sepenuhnya di luar negeri. Ya, jadi nanti bisa kita lagi. Iya Mbak, siap. Ya. Nanti bisa kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya menyampaikan materi ini. Kemudian untuk Bapak Kepala Sekolah semuanya ya, kami mohon mungkin data TK ya, guru TK, karena nanti kita akan berikan pelatihan tersendiri untuk pendidik PAUD, dan Bu Erma juga akan memberikan bingkisan atau apa ya Bu, media pembelajaran itu ya, media pembelajaran untuk PAUD yang insya Allah nanti bisa kita bagikan kepada seluruh SILN. Namun diharapkan setiap SILN bisa mengirimkan mungkin 1 atau 2, nanti kita bisa selenggarakan pelatihannya di Teams ini dengan waktu yang disepakati. Karena kalau waktu Indonesia jam 8 itu, di Kairo masih jam 3 ya, di Den Haag masih jam 2 gitu. Sehingga kurang memungkinkan dilakukan bersama-sama dengan para pendidik yang ada di Indonesia. Gitu ya, Bu Erma. Ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, mungkin para pendiri tidak semuanya menyampaikan sambutan ya, mohon maaf karena waktu. Nah, yang terakhir mungkin sebagai kata peresmian itu yang akan menyampaikan Pak Saidan ya. Monggo Pak Saidan menyampaikan sambutannya dan sekaligus bersama-sama kita meresmikan SILN Cloud Learning Community ini. Terima kasih, mohon izin menyampaikan secara tata krama birokrasi. Nanti yang akan membuka dan meresmikan adalah beliau Bapak Ketua atau Kepala Pusdiklat Kemenlu. Kami hanya menyampaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Den Haag Eropa, Pak Gunaryanti. Selamat siang di Timur Tengah dan Kairo. Selamat siang atau sore di Indonesia dan selamat sore di Asia Timur. Pertama, kami haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya yang terhormat Bapak Kepala Pusdiklat Kemenlu, Bapak Yayan Mulyana, kemudian Bapak Kepala Pusdatin Kemdikbud yang sore ini diwakili oleh Ibu Kepala BPM RKPK, Ibu Aurela Erma, Ibu Kulsum dan Ibu Estina dari narasumber, rekan-rekan kepala sekolah Indonesia luar negeri, juga ada tamu khusus ini Bu Nurwi Dati, guru berprestasi PKN dari Yogyakarta, Bu, prestasi nasional. Terima kasih. Juga rekan-rekan para pejuang pendidikan untuk putra-putri anak bangsa di berbagai negara yang kami banggakan dan kami hormati. Kami tidak akan menyampaikan banyak, hanya meyakinkan bahwa tadi hikmah, manfaat, substansi setelah disampaikan oleh rekan-rekan para kepala sekolah, juga oleh Bapak Kepala Pusdiklat, juga Kepala BPM RKPK. Kami sedikit sebagai rakyat kecil menyampaikan seperti ini dimanapun kami berada. Jadi
Saya sering cerita kepada teman-teman bahwa tahun 2020 kita semua sudah tidak ada, dan ketika kita diberi amanah untuk misalnya sekarang adalah posisinya pendidik, maka ibarat kita memasak, walaupun dengan bahan biasa atau bahan yang sama-sama menghabiskan waktu, sama-sama menghabiskan tenaga dan pikiran, memasaklah yang lezat, yang enak, ditampilkan yang indah, menarik, bersih, sehingga dimakan lezat, kemudian siswa-siswanya sehat dan mendapatkan gizi yang manfaat. Nah, itulah salah satu hikmah manfaat dari yang sore ini kita laksanakan. Mengajarlah dengan sungguh-sungguh, ini selalu kita praktekkan dengan berkualitas, tidak hanya asal-asalan, karena kita semua diberi amanah dengan diberi penghargaan oleh pemerintah berupa gaji yang cukup dari uang rakyat, maka salah satu wujud syukur dan tanggung jawabnya adalah kita meningkatkan kompetensi, kualifikasi sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh pemerintah. Itulah salah satu yang senantiasa kami sampaikan kepada teman-teman dimanapun kami berada. Dan sore ini ada 4 teman kami di Tokyo yang hadir, ada Bu Ari, Bu Rina, dan Putri, karena terdorong juga agar kita semuanya, para guru, pejuang pendidikan, bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Saya kira itu pengantar dari kami, mohon maaf tidak banyak. Kami ibaratnya kalau di kampung selalu dijadikan ketua RT, hanya untuk memberdayakan, mengajak, memberi motivasi dan semangat, menggerakkan warga agar bersama-sama menciptakan lingkungan kita semakin maju, semakin indah, semakin bersih, semakin berkah, manfaat, sehingga kita nyaman, dan para putra-putri kita bisa mengambil teladan yang baik dari kita semuanya. Demikian, dengan hormat kami memohon yang terhormat Bapak Kepala Pusdiklat Kemenlu untuk membuka atau meresmikan secara resmi launching Cloud Learning Community yang digagas oleh Ibu Kulsum, Ibu Astina, dan teman-teman kepala sekolah. Kepada beliau Pak Yayan dipersilakan. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zaidan. Selanjutnya waktu kami sampaikan kembali kepada Bapak Yayan untuk bisa meresmikan ya Cloud Learning Community dari SDLN ini. Monggo Bapak. Baik Ibu. Terima kasih Ibu Kusum, Bapak Zaidan, Bapak dan Ibu, Bapak Obed, Bapak Ibu yang kami cintai dan hormati dan muliakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta memohon tuntunan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa, kami mewakili Kementerian Luar Negeri beserta Ibu Erna, mewakili Bapak PLT Kapolri, dan juga mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan ini meluncurkan secara resmi SDLN Cloud Community Launching, dan dengan harapan senantiasa ini menjadi berkah bagi tidak hanya bagi para pembelajar, tetapi juga bagi para kita di dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di luar negeri. Sekali lagi, kami berdua, kami dan Ibu Erna, mewakili kedua kementerian, dengan resmi meluncurkan SDLN Cloud Community Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan mohon maaf tadi kepada Pak Obed Osianto, Microsoft Indonesia, lupa tidak kami sebutkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kami persilakan Bapak Kepala Sekolah untuk bisa menandatangani sertifikat pendirian ini ya. Jadi supaya ini menjadi sebuah sejarah buat kita semuanya, bisa menjadi sebuah warisan ya Bapak-Bapak untuk anak cucu kita nantinya. Baik, Bapak, untuk yang terakhir ya, mungkin saya sampaikan sedikit informasi ya.
Jadi untuk kegiatan kita ini sudah kita jadwalkan ya. Sementara ini sampai dengan bulan Desember. Nah, setiap bulan nanti mata pelajarannya berbeda-beda. Kemudian pada setiap bulan nanti akan ada best practice dari Sekolah Indonesia yang kita jadwalkan untuk bulan September itu Sekolah Indonesia Kairo. Kemudian Oktober nanti mungkin bertukar ini Riyadh dulu ya, karena Riyadh yang sudah menggunakan Microsoft Teams. Kemudian November itu Sekolah Republik Indonesia Togo, dan yang Desember nanti yang Sekolah Indonesia Makkah. Demikian ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau mengomentari untuk jadwal ini dari peserta? Siap ya? Siap. Iya, siap hadir juga sebagai peserta dan siap juga sebagai pemateri. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, memasuki acara yang terakhir yaitu pembacaan doa. Doa akan dibacakan oleh Bapak Mustaqim dari Sekolah Indonesia Riyadh. Monggo Pak Mustaqim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kulsum yang telah memberikan untuk waktu untuk doa. Marilah kita bersama-sama membacakan doa untuk penutup sebagai pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdirna biha jamil hajat wa tuqna min jami'il syayat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighna biha aswat inda min khairin hayat wa mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wasi'a. Allahumma inna nas'aluka min ilmin yanfa' wa qalbin yakhsha wa amalan yarfa'. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.